Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Cindy Felianti, saya dari kelas akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Quick Yangi. Sebelumnya, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pegadaian dari mulai pengertian, tujuan, produk dan layanan, bahkan prosedur pengajuan juga pelunasannya. Yang pertama, kita mulai dari pengertian gadai itu sendiri. Menurut Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang yang bergerak. Dan kita lanjut ke perusahaan umum pegadaian. Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan. Tujuan dari pegadaian adalah yang pertama, turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Selanjutnya ada produk dan layanan dari pegadaian. Yang pertama ada kredit cepat aman, kredit angsuran sistem fidusia, kredit angsuran sistem gadai, gadai syariah, jasa taksiran, jasa titipan, kredit usaha rumah tangga, kredit uang cara instan dan aman, dan yang terakhir adalah gadai syariah UMKM. Selanjutnya kita akan mengenal lebih jelas mengenai produk dan layanan dari pegadaian. Yang pertama ada kredit cepat aman, yakni pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman, dan cepat. Dengan usaha ini, pemerintah dapat melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke dalam perbankan. Yang kedua ada kredit angsuran sistem fidusia, yakni kredit dengan sistem fidusia yang diberikan kepada UMKM untuk mengembangkan usahanya. Yang ketiga ada kredit angsuran sistem gadai yang merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil dalam rangka pengembangan usaha atas dasar gadai dengan pengembalian pinjaman dilakukan melalui mekanisme angsuran. Yang keempat ada gadai syariah. Gadai syariah ini adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah di mana nasabah hanya akan dipungut biaya jasa administrasi dan jasa simpan juga pemeliharaan barang jaminan. Yang kelima ada jasa taksiran. Jasa taksiran ini adalah suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau nilai harta benda miliknya. Yang keenam ada jasa titipan, di mana dalam dunia perbankan layanan ini dikenal sebagai safe deposit box, di mana harta dan surat berharga perlu dijaga keamanannya agar tidak sampai hilang, rusak, dan disalahgunakan oleh orang lain. Yang ketujuh ada kredit usaha rumah tangga, di mana kredit ini adalah kredit yang diberikan kepada usaha rumah tangga untuk pengembangan usahanya. Yang kedelapan ada kiriman uang cara instan, cepat, dan aman, di mana suatu produk pengiriman ini adalah suatu produk pengiriman uang dalam negeri dan luar negeri yang bekerja sama dengan Western Union. Yang kesembilan ada gadai syariah untuk usaha mikro kecil, di mana bagi Anda para pengusaha mikro kecil, kini telah hadir pembiayaan untuk pengembangan usaha Anda dengan berprinsip syariah. Next, kita masuk ke prosedur pemberian pengajuan pinjaman atau kredit. Yang pertama, calon nasabah datang langsung ke loket penaksir dan menyerahkan barang yang akan dijaminkan dengan menunjukkan KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri. Yang kedua, barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan harganya, dan dapat ditentukan besarnya pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah. Selanjutnya, pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya apapun kecuali potongan premi asuransi. Selanjutnya kita masuk ke dalam prosedur pelunasan pinjaman. Yang pertama, uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu selesainya jangka waktu. Yang kedua, nasabah membayar kembali pinjaman plus sewa modal bunga langsung kepada kasir disertai dengan bukti surat gadai. Yang ketiga, barang dikeluarkan oleh petugas penyimpanan barang jaminan. Yang keempat, barang yang digadaikan dikembalikan kepada nasabah. Yang terakhir, kita masuk ke dalam manfaat dari pegadaian. Bagi nasabah, manfaat pegadaian ini adalah prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat, terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan itu sendiri. Selain itu, penaksiran nilai suatu barang bergerak dari suatu institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Kemudian, penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Selanjutnya, bagi perum pegadaian,
Pegadaian itu sendiri adalah penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana, dan penghasilan tersebut bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah yang memperoleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian. Yang terakhir, pelaksanaan misi Perum Pegadaian sebagai suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. Selanjutnya adalah tugas pokok Pegadaian. Tugas pokok Pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan Pegadaian atas dasar materi. Selanjutnya kita masuk ke fungsi Pegadaian. Fungsi Pegadaian yang pertama adalah sebagai pengelola penyaluran dana pinjaman yang berdasarkan atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, dan aman. Yang kedua, untuk mengelola semua bentuk keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan, dan pelatihan. Yang ketiga, untuk menciptakan dan mengembangkan suatu usaha-usaha yang menguntungkan bagi Pegadaian itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. Dan yang keempat, untuk mengelola sebuah organisasi dan tata cara dalam pelaksanaan Pegadaian. Dan yang terakhir adalah untuk pengembangan dan pengawasan dalam sebuah pengelolaan Pegadaian. Selanjutnya kita masuk ke dalam kegiatan usaha Pegadaian. Kegiatan usaha perusahaan umum Pegadaian pada umumnya meliputi dua hal, yaitu penghimpunan dana dan penggunaan dana. Penghimpunan dana yang diperlukan di perusahaan umum Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya adalah berasal dari yang pertama, pinjaman jangka pendek dari perbankan. Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk pinjaman jangka pendek dari perbankan, sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun. Yang kedua, pinjaman jangka pendek dari pihak lain, di mana pinjaman jangka pendek ini biasanya diperoleh dari hutang kepada rekanan, hutang kepada nasabah, hutang pajak, dan lain-lain. Yang ketiga ada penerbitan obligasi. Penerbitan obligasi ini adalah untuk memperoleh atau menghimpun dana perusahaan umum Pegadaian yang pernah menerbitkan obligasi sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1993 dan pada tahun 1994, yang jangka waktunya masing-masing adalah 5 tahun. Yang keempat adalah modal sendiri. Modal sendiri ini yang dimiliki oleh perusahaan umum Pegadaian terdiri dari yang pertama, modal awal yaitu kekayaan negeri di luar APBN. Kedua, penyertaan modal pemerintah. Yang ketiga, laba ditahan. Laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak perusahaan umum Pegadaian berdiri. Yang keempat, ada penggunaan dana. Dana yang berhasil dihimpun akan digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Perum Pegadaian. Dana tersebut antara lain digunakan untuk yang pertama, uang kas dan dana likuid lain. Yang kedua, pendanaan kegiatan operasional. Yang ketiga, pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris. Yang keempat, penyaluran dana. Yang kelima adalah investasi. Selanjutnya, kita masuk ke dalam hak dan kewajiban para pihak. Di sini, para pihak penerima dan pemberi gadai masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dan yang pertama adalah haknya. Hak dari pemegang gadai yang pertama adalah pemegang gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan, yaitu apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo atau pada waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang, sedangkan hasil penjualan barang jaminan tersebut diambil sebagai untuk melunasi hutang pemberi gadai dan sisanya dikembalikan kepadanya. Yang kedua, pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan. Yang ketiga, selama hutangnya belum dilunasi, maka pemegang gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai atau disebut dengan hak retentie. Nah, kita lanjut ke kewajiban pemegang gadai. Yang pertama, pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalaiannya. Yang kedua, pemegang gadai tidak diperbolehkan untuk menggunakan barang-barang yang digadaikan untuk kepentingan sendiri. Dan yang ketiga, pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada pemberi gadai sebelum diadakannya pelelangan barang gadai. Dalam pegadaian juga terdapat kategori barang gadai. Ada barang gadai yang dapat diterima dan ada barang gadai yang tidak dapat diterima.
Pada dasarnya, hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di perusahaan umum pegadaian. Namun, ada juga barang-barang bergerak tertentu yang tidak dapat digadaikan. Jenis-jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan di perusahaan umum pegadaian yaitu yang pertama, barang-barang perhiasan, baik emas, perak, intan, mutiara, dan lain-lain. Yang kedua adalah barang-barang elektronik, baik TV, kulkas, radio, video, tip, recorder, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kendaraan, yaitu sepeda, motor, atau mobil. Yang keempat adalah barang-barang rumah tangga, yaitu barang-barang pecah belah. Yang kelima adalah mesin. Di sini ada mesin jahit, mesin ketik, dan lain-lain. Yang keenam ada tekstil. Tekstil ini baik kain batik ataupun permadani. Yang ketujuh, barang-barang lain yang dianggap bernilai. Adapun barang-barang yang tidak dapat dijadikan jaminan karena keterbatasan tempat penyimpanan, sumber daya manusia di perusahaan umum pegadaian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah binatang ternak, baik kerbau, sapi, kambing, dan lain-lain. Yang kedua adalah hasil bumi, baik padi, jagung, ketela pohon, dan lain-lain. Yang ketiga ada barang dagangan yang dalam jumlah besar. Yang keempat adalah barang-barang yang cepat rusak, busuk, atau susut. Yang kelima adalah barang-barang yang sangat amat kotor. Yang keenam adalah kendaraan yang sangat amat besar. Yang ketujuh adalah barang-barang seni yang sulit ditaksir. Yang kedelapan adalah barang-barang yang mudah terbakar. Dan yang kesembilan adalah barang-barang jenis senjata, amunisi, maupun mesiu. Yang ke-10 adalah barang-barang yang disewa belikan. Yang ke-11 adalah barang-barang milik pemerintah. Yang ke-12 adalah barang-barang ilegal. Nah, kita masuk ke yang terakhir, yaitu berakhirnya hak gadai. Suatu perjanjian hutang piutang pada dasarnya tidak ada yang bersifat langgeng. Artinya, perjanjian tersebut sewaktu-waktu akan dapat berakhir atau batal. Demikian pula dengan perjanjian gadai. Namun, batalnya hak gadai akan sangat berbeda dengan hak-hak lain. Sedangkan menurut Dahlan dalam bukunya pada tahun 2000, bahwa hak gadai dikatakan batal apabila yang pertama, hutang piutang yang telah terjadi telah dibayar dan dilunasi. Yang kedua adalah barang gadai keluar dari kekuasaan pemberi gadai, yaitu bukan lagi menjadi hak milik pemberi gadai. Yang ketiga adalah para pihak yang tidak melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing. Yang keempat adalah barang gadai yang tetap dibiarkan dalam kekuasaan pemberi gadai ataupun yang kembalinya atas kemauan yang berpiutang. Selanjutnya masuk ke hak dan kewajiban pemberi gadai. Selain pemegang gadai, pemberi gadai pun mempunyai hak dan kewajiban. Yang pertama untuk haknya adalah pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi hutangnya. Dan yang kedua, pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dan kerusakan atas hilangnya barang gadai bila itu disebabkan oleh kelalaian pemegang gadai. Yang ketiga, pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan hutang dan biaya lainnya. Yang keempat, pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya bila pemegang gadai telah jelas menyalahgunakan barangnya. Selanjutnya adalah kewajiban pemberi gadai. Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi hutang yang telah diterimanya dari pemegang gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk bunga dan biaya yang telah ditentukan pemegang gadai. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atau barang gadai miliknya apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya kepada pemegang gadai. Nah, sekarang kita masuk ke struktur organisasi pegadaian. Perum Pegadaian merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bernaung di bawah Departemen Keuangan, sehingga yang berhak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota direksinya kepada Presiden adalah Menteri Keuangan. Selain itu, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi dalam melaksanakan fungsi kepengawasannya. Menteri Keuangan juga dapat mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota Dewan Pengawas atau komisaris dalam perusahaan umum pegadaian.
Menurut ketentuannya, Dewan Komisaris minimal dapat dijabat oleh 2 orang dan maksimal 5 orang yang terdiri dari ketua dan anggota. Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengawasan kepada Menteri Keuangan. Masa jabatan Dewan Komisaris selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali. Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Sekian penjelasan saya mengenai Pegadaian. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih dan sampai jumpa.